والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-faqih al-usuli an-nahwi al-mufassir Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Mahalli wa ila al-imam al-hafiz al-mu'arrikh al-adib al-muhaqqiq al-mudaqiq Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakr Muhammad ibn Sabiquddin al-Khudayri as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'asrarihima wa bi'asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila tafsiri qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ قَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. وَإِذَا أُنْزِلَتْ, dan apabila diturunkan, unzilat telah diturunkan apa, suratun, suatu surat, ay ta'ifatun minal Qur'an, satu kumpulan dari Quran, an aminu ay bi an aminu, dengan bahwa hendaknya beriman kamu sekalian billahi, kepada Allah, wajahidu, dan hendaklah berjihad kamu sekalian, ma'a rasulihi, bersama Rasulullah, ista'dzanaka, minta izin kepada engkau wahai Rasulullah, ulul tauli, siapa orang yang memiliki kekayaan, dzawul ghina, orang yang kaya, minhum, dari mereka, orang-orang yang beriman yang diperintah untuk berjihad itu. Wa qalu, dan berkata mereka, dzarna, biarkan kami, nakun, bersama siapa kami, ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk tinggal di Madinah. Ada orang kaya, kelompok orang kaya yang tidak mau ikut berperang, minta izin dengan berbagai alasan untuk tetap tinggal di Madinah. Radu, mereka rela, bi ayyakunu, bahwa mereka ada, ma'al qawalifi, bersama orang-orang yang tinggal tetap di Madinah, tidak ikut perang. Jam'u khalifah, khawalif ay an-nisa, mereka itu yang tidak ikut perang, yang tinggal di Madinah, kaum wanita, allati takhallafna fil buyut, yang tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Pada umumnya kaum wanita memang tidak berperang. Hanya 1-2 orang yang ikut berperang dengan beberapa kriteria. Itu pun ada yang hanya sebatas sebagai juru medis, perawat,
wa tubi'a ala qulubihim, dan ditabiatkan atas hati mereka. Tabiatnya begitu, tidak mau berperang. Senangnya, tabiatnya, kebiasaannya suka menghindar dari peperangan, tinggal di rumah. Fahum la yafqahun, maka ada mereka itu la yafqahun adalah orang-orang yang tidak memahami al-khairah, kepada kebaikan. Lakin tetapi Rasulullah walladzina amanu, dan orang-orang beriman ma'hu, bersama Rasulullah, jahadu, berjihad mereka, Rasulullah dan orang-orang yang beriman, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, berkorban harta, jiwa. Wa ulaika lahumul khairat, dan bagi mereka, lahum, dan adapun lahum ialah mereka, adapun mereka itu lahum ialah mereka al khairat, adapun kebaikan. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu, hum ialah adapun mereka, al muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Ay al faizun, orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan perbedaan kelompok yang bermalas-malasan dengan berbagai alasan, tinggal tetap tidak ikut berperang di rumah mereka bersama kaum wanita. Mereka tidak lebih baik dari kaum wanita itu sendiri, karena wanita dengan keterbatasan fisiknya, mentalnya, kemampuannya lebih berperan sebagai penjaga rumah, punya kelebihan yang lain dalam menjaga merawat rumah. Tetapi sesekali waktu kaum wanita ini juga memiliki tugas penting ketika ada musuh menyelundup masuk ke kota Madinah. Ketika Madinah kosong dari para pasukan kaum muslimin, para lelaki, ya, hanya ada orang-orang yang jompo, yang tua. Seperti dalam satu situasi, baginda Rasulullah menugaskan Hasan bin Sabit, sahabat Nabi yang sudah sepuh, penyair, sahabat, waktu itu diamanahi untuk menjaga Madinah. Tiba-tiba ada musuh nyelundup masuk, ingin membuat kerusuhan. Mengetahui bahwa yang diamanati adalah seorang yang fisiknya sudah sepuh, ya, dia tidak sadar bahwa kaum wanita juga punya persiapan. Maka begitu para musuh masuk, kaum wanita ini dengan peralatan dapurnya siap mentungi, ya, entah dengan bagaimana strateginya, ngumpet di rumah, ya, begitu musuh masuk, ya, langsung dikeroyok. Ya kalah juga padahal. Memang ada beberapa wanita tangguh yang diberi izin oleh Rasulullah berkuda, pegang panah, berperang, karena memang kesatria. Tapi pada tabiat umumnya, fitrah manusia, wanita itu ya tidak seperti lelaki. Sementara hari ini ada yang namanya feminisme, ada gerakan gender yang semuanya harus sama. Bagaimana peran wanita di semua sektor dipaksakan untuk sama dengan laki-laki. Ini keluar dari tabiatnya, keluar dari perilaku normalnya. Dipaksa ikut angkat besi, dipaksa ikut main bola, dipaksa semuanya. Sehingga di luar dari kultur atau karakter wanita sendiri. Islam menghormati wanita pada fitrahnya. Ada standar agama, ada standar budaya, kultur yang memang harus sama-sama diperhatikan. Ada budaya yang berlebihan dalam memandang wanita. Nah ini yang kadang-kadang pandangan nilai budaya melampaui agama, lalu dianggap sebagai agama. Karena masyarakat tersebut terkenal masyarakat muslim. Misalkan di
suatu daerah, katakanlah di suatu suku yang masyarakatnya nyaris semua pemeluknya Islam, beragama Islam. Sebut saja misal Madura, yang nyaris semuanya adalah berpenduduk menganut Islam, nyaris hampir tidak ditemukan, walaupun ada sedikit sekali yang non-Muslim. Kemudian ada satu budaya, kultur, adat yang bukan Islam tetapi dinilai seakan-akan itu ajaran Islam. Nah ini kan perlu dibedakan. Standar fikihnya apa, standar syariatnya apa, kemudian nilai budayanya yang bisa menjadi tambahan nilai itu sendiri apa, yang tidak bisa ditolerir apa. Ada yang budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, harus dihindari. Isyarah dari ayat ini menunjukkan bahwa dalam situasi setiap zamannya ada orang yang memang pandai membuat satu argumentasi, membuat alibi, membuat alasan, berbanyak alasan untuk tidak ikut berjuang. Kalau sekarang ada istilah kaum rebahan. Kaum rebahan ini yang lebih banyak bermalas-malasan, di zona nyaman, pegang HP, media sosial. Hari ini dunia tersentak, ditegur, dinasihati oleh Palestina. Warga muslim di sana tertindas, terzalimi. Setiap hari mereka dalam kondisi kekhawatiran, rumahnya hancur, nyawanya hilang, saudara-saudaranya, anak-anaknya hilang. Tiap hari dalam kondisi begitu. Sementara kita masih dalam kondisi rebahan, sibuk dengan media sosial, hiburan dan semacamnya. Anehnya lagi ketika ditanya bagaimana kepedulian Anda kepada kaum muslimin Gaza, Palestina, mereka jawab, kami sibuk sedang membangun peradaban, kami sibuk sedang melaksanakan kegiatan event hiburan yang itu isinya ya musik, nyanyi-nyanyi yang sengaja seakan untuk menghilangkan berita tentang peristiwa Gaza. Nah ini kan naif sekali. Setidaknya kita doa, setidaknya kita peduli, setidaknya kita kumpul bersama sebagai aksi pembelaan, itu masih baik. Jadi sebenarnya yang sakit itu, yang menderita itu kita, saudara-saudara di Palestina itu mengingatkan kita tentang kondisi kita yang sudah rapuh, yang sudah sakit, kepeduliannya, keimanannya, yang masih bisa terbahak-bahak tertawa, padahal di sana ada banyak luka, ada banyak derita, anak kecil yang kehilangan ibunya, yang terus bertanya, aina mama, aina umma, aina abi, aina akhi. Sedangkan kita di sini menyakiti saudara kita sendiri, membuli, menganiaya teman sendiri, sementara di sana sedang membela saudaranya, menjaga saudaranya. Ini semuanya kritikan untuk kita. Kondisi Gaza adalah cerminan kita sebenarnya, cerminan berbalik. Kalau di sana kepeduliannya tinggi, kalau di sana diuji dengan penderitaan yang dalam kondisi hancur lebur peradabannya, kita di sini sedang merusak peradaban. Kita di sini sedang mencoret-coret tembok bangunan peradaban. Ya. Di sana sedang susah payah menjaga, merawat peradaban. Kita di sini sedang merusak peradaban. Fasilitas pesantren dirusak, ditulisi macam-macam. Jadi yang bermasalah adalah diri kita sebenarnya. Ini hikmah cerminan dari peristiwa tematik yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah ada orang kaya yang katakanlah mereka di zona nyaman, begitu tersentak ada perintah surat turun Al-Quran untuk berjihad, berperang.
Maka kelompok yang berada di zona nyaman ini tidak terbiasa dengan kondisi sulit, kehilangan harta, nyawa, lalu membuat alasan. Itulah kadang-kadang orang yang diberi ujian berupa syukur, berupa nikmat, tidak bersyukur, lupa bersyukur. Ada sebagian yang berpendapat ujian yang terberat itu bukan ujian derita, bukan ujian musibah, tapi ujian nikmat. Kalau ujian musibah banyak orang yang sabar. Memang ada hadis yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris hampir saja kefakiran itu menjadi kufur. Realitanya memang ada orang yang kondisinya fakir, tergoda, terbujuk rayu dengan iming-iming harta benda, uang setiap bulan, satu kardus makanan atau sembako setiap bulannya, asalkan pindah agama, asalkan pindah keyakinan akidah, rumahnya, yayasannya akan diberi santunan setiap bulan 50 juta, asalkan pindah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada, realitanya ada, di sekitar kita ada. Artinya apa? Zona nyaman itu ujian. Orang yang fakir ingin nyaman, tapi dalam kenyamanan yang durhaka, kan begitu. Dia tidak betah dengan kefakirannya. Berarti sebenarnya ujian yang terberat adalah ujian nikmat. Itu sebagian ada yang mengatakan begitu. Lihat bagaimana orang yang lapar, dia bisa bangun malam karena lapar, bisa sholat tahajud. Tapi orang yang kekenyangan justru nyenyak tidur sampai bangun subuhnya kesiangan. Jadi jika dihitung-hitung perbandingan antara kondisi berada di zona nyaman dengan zona tidak nyaman, dan tidak ada dalam sejarah orang yang hebat, orang yang berhasil kecuali menempuh perjalanan sulit, lahir dari perjuangan penderitaan. Tidak ada orang yang lahir dalam kenyamanan. Cukuplah insan kamil baginda Rasulullah menjadi teladan. Bagaimana ditinggal wafat ayahandanya dalam kandungan, usia 6 tahun ditinggal ibundanya, yatim piatu. Lengkap penderitaan beliau. Belum lagi penderitaan selanjutnya. Tetapi derita ini membuat jiwa yang tangguh, membentuk pribadi yang mulia, yang peduli. Berapa banyak orang yang masa kecilnya itu dipandang sebelah mata, dihina, tapi di masa depan menjadi orang yang luar biasa, tokoh penting yang memiliki peranan luar biasa untuk kemanusiaan, untuk kebaikan, untuk agama, untuk bangsa. Jadi sudah benar ketika santri ada di pesantren belajar apa istilahnya, tirakatnya itu, kata orang Jawa itu, belajar susah ya. Nah, kalau di pesantren tidak mau belajar susah, ini tidak akan mendapatkan nikmatnya keberkahan sebuah proses. Bagaimana seekor ulat yang dipandang hina, menjijikkan, tapi dengan berpuasa, riyadhah, menjadi kepompong, pada akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, hinggap di tempat-tempat yang indah, di bunga, di taman-taman, direbut banyak orang.
karena cantiknya kupu-kupu itu. Filosofi kehidupan kupu-kupu ya teladan untuk kita ikuti. Jangan menjadi ular, berpuasa untuk melahap makanan baru. Begitu dapat makanan besar, ditelan bulat-bulat, setelah itu tinggal diam, tidak beraktivitas, sudah berada di zona nyaman lagi. Dan kelemahan ular itu adalah ketika sudah kenyang, ketika sudah perutnya diisi mangsanya, biasanya menelan bulat-bulat. Saat itulah dia tidak bisa beraktivitas lincah. Jadi hati-hati. Belajarlah. Di pesantren itu belajar tirakat, belajar melas, ajar melas. Di sini kita bisa membaca, memaknai apa pesan Rasulullah tentang doa Allahumma ahyini miskinan, ya. Wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Rasulullah minta dihidupkan seperti kehidupan orang miskin. Jadi pilihan, bukan Rasulullah bukan miskin. Kalau ada yang mengatakan Rasul miskin, ini menjadi persoalan keimanan nanti. Ahyini miskinan. Berarti Rasulullah sebenarnya kaya raya. Gunung saja ditawari untuk jadi emas. Tapi Rasulullah memilih tetap berperilaku, gaya hidupnya adalah miskin. Bukan karena tidak menemukan apa, tapi memberikan harta beliau kepada umat, kepada masyarakat. Begitu mendapatkan harta ghanimah perang, sehari saja sudah habis, dari waktu duha sampai asar dibagi-bagikan habis itu. Jadi doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, ini adalah pilihan hidup yang sebenarnya pilihan sehat. Lihat bagaimana orang yang dalam kondisi miskin, dia akan makan ketika benar-benar lapar. Kemudian menu makanannya pun menu makanan yang tidak banyak, karena jatah orang miskin kan gitu. Standar kehidupan orang miskin seperti apa kan gitu, dilihat. Justru secara perilaku hidupnya mungkin miskin, tapi nilai yang lain, orang-orang miskin ini bisa jadi memiliki kekayaan yang tak ternilai. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Loh, bukankah miskin itu justru tempatnya penyakit? Ya, miskin yang ketika ada hubungannya dengan gizi, kekurangan gizi dan semacamnya. Tetapi yang saya maksud di sini bukan persoalan kondisi orang miskin yang melarat kemudian tidak terpenuhi gizinya, vitaminnya, di mana itu menjadi sebuah kewajiban negara hadir untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, jangan sampai dianggap wah berarti dari doa Rasulullah ini ada ajaran Islam yang mengajarkan kemiskinan. Tidak. Sudah terpenuhi, sudah hidup berlimpah ruah. Lihat bagaimana Rasulullah ketika bersama Siti Khadijah. Semua jiwa, raga, harta benda Siti Khadijah untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah pada posisi itu sudah tercukupi. Belum lagi kemudian tawaran-tawaran yang istimewa, boleh jadi menjadi mukjizat. Emas, gunung akan menjadikan emas,
Ya, tidak mau Rasulullah. Bukan seperti itu perjuangan. Karena dunia, bumi adalah penjaranya orang mukmin. Penjara itu kan tempat ujian. Yang abadi itu kenikmatannya di surga. Bukan berarti di dunia tidak boleh bisa menikmati. Tidak. Andaikan di dunia orang-orang mukmin sudah diberikan nikmat, itu hanya tester, cicipannya saja. Cicipannya saja sudah sebegitu nikmatnya. Bagaimana dengan fasilitas yang sesungguhnya nanti? Testernya saja sudah begitu nikmat. Gudangnya nanti bagaimana? Ini yang sedang dipersiapkan bagi orang-orang beriman. Maka ada orang yang tidak mau berlebihan menikmati dunia, khawatir mengurangi kenikmatan akhirat. Ya. Sementara ada yang berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya di dunianya baik, di akhiratnya baik. Ini standarnya orang-orang mukmin. Tapi ada orang yang secara pandangan duniawi, secara ekonomi dipandang melarat, tapi dia sebenarnya kaya hatinya, kaya mentalnya. Ini orang-orang yang luar biasa, sokiate. Maka jangan berlebihan minta sokitunya, khawatir jadi fitnah, khawatir tidak kuat. Maka mintalah kepada Allah sokiate. Lihat bagaimana orang Mekkawi, orang-orang Mekkah itu doanya ketika minta uang, ya Allah jadikanlah uang ini fulus ya, fi jaibi, di kantongku, la fi qalbi, jangan letakkan di hatiku. Tempatnya kan biasanya saku di sebelah kiri ya. Biasanya kan begitu. Hati, jantung hati di sebelah kiri. Ini bagaimana uangnya cukup di kantong saja, jangan sampai masuk ke hati. Tidak apa-apa, sininya penuh uang, tapi untuk dermawan, untuk bersikap dermawan, menjadi orang yang penyantun. Bukan kemudian masuk ke hati, cereket, bakhil, cerek. Ya. Karena merasa terlalu dimiliki oleh dirinya, oleh hatinya. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah mempersiapkan, mempersiapkan Allah lahum bagi mereka al-muflihun itu Rasulullah dan orang-orang yang beriman, yang berjihad dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Jannatin, surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawah jannat, surga-surga itu al-anhar, sungai-sungai, khalidina, abadi mereka fiha, di dalam jannat. Dzalika, hal tersebut, surga yang telah dipersiapkan itu, al-fawzul azim, adalah keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung. Waja'al mu'adziruna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.